Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur menyelenggarakan Communication Days pertama kali pada tahun 2006 nih teman-teman. Dan terus berlanjut hingga saat ini seiring dengan perkembangan ilmu komunikasi. Communication Days ke-15 tahun ini mengusung tema besar The Miracle of Communication. Dan apabila rangkaian acara dari hari pertama, tanggal 15 Desember 2020 yaitu opening ceremony dan seminar nasional. Tepatnya pada hari ini ya, tadi ada pagi itu udah ada opening seremonial dan sekarang adalah waktunya seminar. Di hari kedua pada tanggal 16 Desember besok akan ada talk show dan closing ceremony. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, didukung juga oleh Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur. Tak lupa juga kami berterima kasih pada sponsor dan media partner yang bersedia mendukung acara pada siang hari ini, diantaranya Eminacis dan DigiKids Indonesia, serta media partner Share Event, info selanjutnya, Lab Media, Komunikasi, Visual Fotografi, Gradasi, PRC, event apa aja, kabar kampus, dan jadwal event. Pertama-tama, kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wendy Usino, MSc, MM selaku Rektor Universitas Budi Luhur, beserta jajarannya. Ibu Dr. Nawiro Vera, MSI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, beserta jajarannya. Kedua pembicara pada hari ini, Pak Safik Pontoh sebagai Chief Strategy Officer, dan Katrifet Sambel ya. Maaf ya, ini Sambel ternyata ya. Sambel sebagai founder dan CEO of Proud Media Group dan juga moderator kita siang hari ini dari Kak Giant Tiara nih. Dan juga nggak lupa saya ucapkan selamat bergabung juga untuk tamu undangan yaitu Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, rekan-rekan organisasi mahasiswa UBL, rekan-rekan media partner, dan mahasiswa-mahasiswi peserta seminar nasional yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Luki Apriza selaku MC pada siang hari ini. Sebelum mulai acara, marilah kita berdoa demi kelancaran acara pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti yang sudah diinfokan melalui akun Instagram @komdesubl, bahwa sponsor dalam acara Communication Days 2020 ini adalah Eminacis mengadakan challenge selama sesi seminar nasional berlangsung. Untuk itu saya informasikan kembali mengenai syarat dan ketentuan Eminacis challenge-nya nih ya. Yang pertama itu peserta challenge wajib follow IG @komdesubl dan Eminacis. Yang kedua itu challenge-nya ini berlaku pada sesi seminar nasional ya. Jadi hanya berlaku pada hari ini dan siang ini aja nih teman-teman. Peserta wajib melakukan selfie dengan laptop atau PC-nya masing-masing yang ada di rumah. Mungkin lagi nongkrong di kafe juga sambil lihat seminarnya, bisa juga ikut lomba ini ya. Saat sesi seminar nasional berlangsung, lalu mengupload foto tersebut melalui feeds Instagram. Dipastikan lagi akun Instagramnya nggak boleh di private teman-teman. Jadi kita sebagai panitia bisa ngelihat feednya teman-teman, hasil fotonya juga dari teman-teman gitu ya. Masing-masing fotonya di tag @komdesubl dan @eminacis dengan hashtag Communication Days 2020 dan juga ada hashtag cuma di Eminacis, hashtag lagi KMIK UBL. Selanjutnya pengumuman pemenang challenge Eminacis akan diumumkan pada sesi akhir di seminar nasional pada siang ini. 3 peserta dengan like terbanyak akan mendapatkan hadiah menarik dari Eminacis nih teman-teman. Pokoknya teman-teman harus ikut ya. Karena hadiahnya mungkin ya bisa dibilang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Pemenang challenge akan dihubungi oleh pihak panitia untuk informasinya lebih lanjut mengenai hadiah yang kalau misalkan teman-teman berhasil juara nanti dihubungin dari pihak panitia nih. Dan juga makasih juga nih untuk Eminacis. Eminacis, senyuman di setiap gigitan. Eminacis, tarik label merahnya, cabut ujung plastiknya. Enak! Eminacis, senyum di setiap gigitan. Keju Emina mild, milky, dan mudah diparut. Keju Emina Rich kaya rasa cheddar.
keju Emina Moza lembut dan mudah meleleh. Emina Cheese, senyum di setiap gigitan. Teman-teman semuanya, selanjutnya adalah acara yang nanti-nanti buat teman-teman semua nih. Karena udah registrasi ya, sebelumnya udah registrasi ke panitia bakal ikut acara seminar pada siang hari ini. Sebelumnya mungkin saya akan bacakan CV moderator pada siang hari ini ya, yaitu Giant Tiara. Giant Tiara juga merupakan senior dari UBL juga ya, senior Vkom dari UBL. Teman-teman bisa lihat itu CV-nya dari Kak Giant Tiara di layarnya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Pengalamannya, belajarnya pernah di mana aja, pengalaman kerjanya, pencapaian-pencapaian Kak Giant itu apa aja bisa dilihat. Langsung aja nih, coba kita sambut moderator kita. Giant, Kak Giant. Halo. Wah, udah connect belum ya sama Giant? Kak Giant udah connect belum ya? Halo. Kayaknya masih ada kendala teknis ya, teman-teman. Tadi di mute sih, masih belum jadi co-host. Oh, di mute. Udah? Halo, selamat Halo. siang Lutfi. Halo Giant, gimana kabarnya Giant? Baik. Udah siap ya? Udah siap ya mandu teman-teman dari mahasiswa baru, mungkin mahasiswa yang udah lama juga mungkin ada yang ikut gitu seminarnya Giant. Udah siap Betul. membawakan acaranya Moderator, Giant iya. seminarnya? Siap. Ah, kalau gitu langsung aja ya, aku lempar ke Giant ya. Oke. Ya, silakan Giant. Oke. Selamat siang semuanya. Salam budi luhur. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini, pada siang hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk memoderatori Seminar Nasional Communication Days 2020. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik banget nih teman-teman. Temanya itu adalah the power of social media. Nah, kita tahu ya teman-teman bahwa sosial media ini memiliki bisa dibilang punya power yang cukup luar biasa, apalagi di era digital saat ini, di mana kita lihat perkembangan zaman saat ini, sosial media menjadi alat yang ampuh untuk suatu perubahan. Nah, selain itu, salah satu jenis dari new media ini memiliki power dalam berbagai hal ya. Tentunya sangat membantu sekali dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam pemasaran, dan juga yang paling penting adalah personal branding juga nih. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh nih teman-teman dengan narasumber kita pada siang hari ini, dan tentunya juga sudah terhubung juga nih bersama kita, sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, sebelum kita memanggil sebelum kita memanggil pembicara kita pada siang hari ini, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya, memberikan mungkin CV dari para pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama ini ada Pak Syafiq Ponto. Pak Syafiq Ponto ini merupakan lulusan dari Institut dari ITB. Nah, beliau saat ini bekerja sebagai Chief Strategy Officer di PT Profetik. Nah, selain itu juga beliau ini merupakan founder dari Of Indonesia Berkebun. Nah, bisa dilihat ya di layar teman-teman semuanya untuk CV dari pembicara kita yang pertama hari ini. Nah, yang kedua, di sini ada Pak, kayaknya nggak cocok nih saya panggil Pak, Mas Trifet Sembel, yang merupakan founder dan CEO dari Proud Media Group. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman untuk CV-nya tersendiri. Beliau ini banyak banget aktivitasnya ya. Aktivitasnya saat ini itu dari 2016 sampai sekarang ini, salah satunya mungkin diantaranya seperti Presiden Direktur Proud Media Group. Beliau juga sekarang ini merupakan founder dan CEO dari AdVolix.
Nah, beliau juga merupakan lulusan dari Art Sociology Universitas Washington. Oke, kayaknya sudah terhubung juga nih dengan kedua narasumber kita hari ini. Kita sapa dulu kedua narasumber kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang, Mas Halo, dan Mas Trifet. halo, apa kabar? Baik, oke. Nah, Pak Syafiq dan Mas Trifet siang hari ini ya, kita akan membahas tema yang menarik banget nih, yaitu tentang the power of social media. Wah, kayaknya anak zaman sekarang kayaknya nggak mungkin ya kalau nggak punya sosial media nih. Nanti kita akan bahas lebih jauh nih tentunya dengan Mas Syafiq dan juga Pak Syafiq dan Mas Trifet sendiri. Nah, mungkin langsung saja ya karena udah ditunggu-tunggu juga nih materinya, langsung saja saya lempar ke pembicara yang pertama, Pak Syafiq Ponto untuk membawakan materi pada siang hari ini. Nanti langsung dilanjut dengan Mas Trifet, lalu nanti akan ada sesi Q&A di akhir acara. Oke, saya langsung persilakan kepada Pak Syafiq Ponto untuk menyampaikan materi yang pertama. Oke, terima kasih Jayan. Saya coba. Oke, terima kasih Jayan. Saya coba sambil share screen ya. Iya, silakan. Oke. Oke, sudah terlihatkah screen-nya? Screen-nya sudah terlihat. Oke. Bisa dimulai. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal, senang bisa diundang sama teman-teman UBL ya. Kalau suara saya putus-putus, tolong diingatkan ya. Mudah-mudahan sih suaranya terdengar dengan jelas. Oke, kita mulai. Pertama tuh saya mau menunjukkan bahwa ada berbagai macam data, informasi, hasil riset, buku, dan sebagainya yang saya coba kumpulkan selama masa pandemi ini, termasuk juga ada tren apa aja, ada informasi apa aja yang bisa masuk di dalam sini. Sorry, ini kayaknya ada ini ya, ada apa? Double sound ya? Atau enggak? Tidak ada sih kalau untuk feedback ke saya. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Nah, jadi dari semua data-data tersebut, saya ngelihat bahwa ada sesuatu yang terjadi ya saat ini, saat pandemi COVID dan saat di sosial media juga. Kondisi saat ini tuh seperti ini cuma buat ilustrasi ya supaya kita paham bahwa zamannya tuh udah berubah pada saat ada pandemi COVID. Ini adalah data tahun 2008 ya, jumlah kanal-kanal digital yang ada di dalam platform-platform digital. Ini ada sebanyak ini. Ini tahun 2008. Ini adalah data tahun 2010, advertising landscape yang ada di di dunia ya. Untuk advertising landscape aja udah sebanyak ini nih, tahun 2010. Nah, tahun 2019 ini seperti ini. Jadi bayangkan, sekarang tuh ada banyak sekali kanal yang berebutan perhatian kita. Contoh paling sederhana ya, misalnya, mungkin kan rekan-rekan semua di sini punya handphone, kayaknya sih pada punya semua. Terus coba hitung ada berapa banyak aplikasi di handphonenya. Nah, itu rata-rata tuh satu handphone bisa ada sekitar 50-100 aplikasi di satu handphone. Di ilustrasi ini tahun April 2019 ya datanya, itu salah satu titik di sini tuh adalah platform YouTube. Platform WhatsApp salah satu titik di gambar sini juga gitu. Artinya apa? Artinya sekarang kita bisa lihat di satu platform YouTube, di dalamnya ada berapa banyak YouTube channel. Dari sekian banyak YouTube channel, ada berapa banyak YouTube playlist. Dari sekian banyak YouTube playlist, ada berapa banyak video YouTube yang berebutan perhatian kita. Di sisi lain juga,
kita perlu kalau buat apa ya, buat merasa biar kebayang ini maksudnya apa sih Mas Taufik ngomongnya gitu ya. Coba buka aplikasi WhatsApp deh. Coba teman-teman buka aplikasi WhatsApp, terus saya minta dihitung ada berapa banyak WhatsApp grup di dalamnya. Nah, biasanya itu ada banyak banget. Dari setiap WhatsApp grup ada berapa banyak WhatsApp post per WhatsApp grup. Ada banyak banget juga. Dari setiap WhatsApp post di WhatsApp grup, berapa banyak yang kita baca sih gitu. Belum yang japri-japri. Artinya, kalau saya di satu WhatsApp, saya punya 20 WhatsApp grup gitu. Saya tergabung di 20 WhatsApp grup. Terus 19-nya saya mute. Padahal yang 19 itu tuh WhatsApp grupnya tuh misalnya anggotanya itu ada 300 orang. Berarti apapun yang dipost di WhatsApp group tersebut belum tentu 300-nya baca gitu. Nah, ini menyebabkan beberapa hal ketika mengetahui pemahaman ini nanti akan saya sampaikan di poin berikutnya. Tapi di sini untuk menggambarkan bahwa ada banyak sekali kanal-kanal digital yang berebutan perhatian kita. Ini adalah contoh platform sosial media tahun 2010. Kategorinya dibagi 4, publishing, networking, discussing, sharing. Sehingga yang di tengah sini, ini ada 4-4-nya. Ini 2010. 2019, kategorinya udah nambah lagi nih. Networking, collaborating, discussing, messaging, sharing, publishing. Dan di tengah-tengah ini, itu ada semuanya juga. Gitu. Terus udah gitu, ini adalah quote-unquote ya, social networking platform yang baru nih, namanya game Fortnite. Anak saya yang paling besar tuh sekarang sama teman-temannya tuh biasanya main di dalam Fortnite ini ketemuan sambil ngebahas PR matematik gitu. Terus anak saya yang kecil itu mainannya Roblox sama teman-temannya sambil belajar coding dan algoritma. Padahal dia masih kelas 1 SD, saya aja sampai takjub gitu. Terus kadang karena dia nggak bisa, karena pandemi COVID, dia nggak bisa main sama teman-temannya, maka nggak bisa main secara fisik sama teman-temannya, maka dia main petak umpetnya di Minecraft. Bahkan saya sama anak saya yang paling besar aja nih, kalau ngobrol, chattingnya tuh di Clash of Clans. Karena saya punya sesuatu yang anak saya nggak punya, namanya kartu kredit. Jadi saya bisa belanja gold, belanja elixir, belanja dark elixir, belanja gem, yang mana ini semua adalah currency baru. Jadi bukan cuma dolar, rupiah, dan bitcoin, tapi yang kayak gini-gini itu masuk dalam currency. Nah, sehingga ketika anak saya butuh pasukan, dia pasti langsung kontak saya gitu. Pak, minta ini dong, kirimin pasukan gitu. Oke, saya belanja dulu pasukannya tuh saya kirimin. Artinya apa? Artinya kita udah bukan hidup lagi di zaman sosial media atau di zaman digital gitu. Hanya sekedar era digital, ya digital tuh luas sekali gitu. Jadi kita hidup di era apa sih? Kita hidup di era yang namanya extended reality. Jadi contoh sekarang nih, dulu kalau kita seminar, kita ketemu fisik kan, ketemu muka. Sekarang ketemu secara virtual. Ini namanya extended reality, realitas yang di-extend. Sehingga yang terjadi adalah, untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, kita hidup di dua alam nih. Atmosfer dan teknosfer. Gitu. Secara paralel, tanpa putus. Handphone kita kemungkinan besar nyala 24 jam. Gitu, dari mulai masang alarm, terus dari mulai masang aplikasi, belum lagi kalau misalnya pakai jam tangan cerdas gitu ya, seperti Apple Watch atau Samsung Watch gitu, yang mana artinya semua perilaku kita, semua identifier yang ada di handphone tersebut, dari mulai denyut jantung, oksigen dalam darah dan seterusnya, itu langsung direcord masuk ke dalam cloud. Jadi kita hidup paralel di dua alam, atmosfer dan teknosfer. Hal ini menyebabkan apa? Hal ini menyebabkan bahwa kita nggak bisa lagi ngomong, oh di Indonesia platform sosial media paling baik digunakan apa ya? Belum tentu gitu, belum tentu itu jadi relevan gitu. Karena setiap cluster audience, setiap cluster target audience, dia akan punya consumer journey-nya masing-masing yang berbeda-beda. Contoh nih ya, bagaimana dinamika ini tuh cukup cepat berubah. Januari 2016 yang konon katanya paling baik digunakan di Indonesia adalah BlackBerry Messenger. Januari 2016. Selang 1 tahun, 2017,
nomor satunya jadi YouTube. Gitu. BlackBerry udah hampir hilang. Tapi 2018 BlackBerry bisa ngalahin Twitter dan WhatsApp ngalahin Instagram gitu. Lebih baik digunakan. Januari 2019 BlackBerry-nya hilang gitu. Walaupun dia di sini masih ada ya kan Januari, tapi Januari 2019 masih ada, tapi pertengahan 2019 BlackBerry-nya tutup karena ditutup sama Emtek gitu. Terus WhatsApp udah ngalahin Facebook. Jadi dinamis sekali perubahannya penggunaan platform digital ini. Kita nggak bisa bilang bahwa ini yang paling bagus, ini yang paling baik gunakan, belum tentu juga. Nah sekarang 2020 kayak gimana? 2020 kelihatan nggak perubahan signifikannya apa? Selain BlackBerry udah nggak ada gitu. Terus selain sisanya kayak tadi Twitter naik lagi sampai ngalahin Line. Yang perubahan signifikan adalah kalau kita lihat di sini, ini masih ada legend-nya yang nunjukin social network dan messaging app atau VoIP. 2020 kategorinya hilang. Semuanya blend in. Kita bisa share video di WhatsApp, kita bisa share WhatsApp status kayak Instastory gitu. Kita bisa share artikel, dokumen di WhatsApp. Jadi WhatsApp udah bukan cuma sekedar chatting platform. Dia bahkan karakteristiknya udah seperti email yang mana orang bisa share macam-macam. Makanya perubahan platform-platform digital itu sangat dinamis sehingga kita harus berani untuk open mind bahwa bisa jadi knowledge yang kita pelajari saat ini besok berubah. Kita harus keep on updating ourselves dengan informasi. Itu sebabnya kenapa grafik ini jadi penting. Namanya itu grafik long tail, buntutnya panjang. Jadi itu disebut kayak buntutnya panjang. Bagian ini disebut the head, ini tail. Jadi kayak gini nih. Nah, dulu kita tuh pelaku komunikasi nyarinya di sini terus nih. Kanal yang paling banyak digunakan sehingga kita bisa menembakkan konten-konten kita ke dalam kanal ini gitu. Sekarang ini tuh high competition and low conversion gitu, hard to convert di sini tuh. Artinya apa? Kalau kita bertarung di sini kita kayak garamin laut. Sekarang tuh zamannya bertarung di sini nih. Gitu. Jadi masing-masing sini ini ada hyper niche cluster. Di mana mungkin jumlahnya nggak banyak yang menggunakan tapi loyal. Nah itu, sehingga kita harus tahu bahwa di tahun 2020 saat ini, bulan April, selain konten film atau video-video lucu atau meme-meman gitu ya, atau memes, jadi selain video lucu dan memes atau film, ternyata konten yang banyak dibutuhkan juga atau ditonton adalah video tutorial how to gitu. Video tutorial bagaimana tips-tips, tutorial, DIY dan seterusnya. Nah, terus secara e-commerce apa yang paling dicari ya by items itu food and groceries, household essentials, yang mana ini menunjukkan bahwa sekarang tuh ada perubahan signifikan perilaku orang yang akhirnya mereka itu membuat kantor dan aktivitas utamanya di rumah gara-gara pandemi COVID. Sehingga food and groceries banyak dicari dan house essential. Kayak orang-orang sekarang butuh pojokan Zoom misalnya. Untuk bisa Zoom meeting atau video call, mereka butuh pojokan, berarti butuh meja, butuh kursi yang proper. Mereka butuh home office, jadi kerja dari rumah dan seterusnya. Lalu kalau secara web traffic kemana nyarinya? Ke supermarket dan tech retail. Tapi lihat nih, supermarket pertumbuhannya luar biasa sampai grafiknya aja nggak cukup di sini. Sampai ada tanda ini, berarti itu panjang banget. 251% supermarket. Karena apa gitu? Karena ini nih, orang-orang pada mulai belanja untuk home furnishing, supermarket, gitu ya, dan sport equipment untuk olahraganya di rumah, untuk furnishing rumah, bikin dapur, bikin kantor di rumah dan seterusnya. Nah, sehingga dalam kondisi ini apa yang mesti kita pahami? Yang mesti kita pahami itu adalah bahwa selama ini pengukuran-pengukuran di media sosial
itu tuh sebetulnya salah kaprah. Ketika kita bilang, wah, jumlah follower penting, itu adalah pengukuran atau mindset dari mainstream media. Bahkan istilah sosial media pun ini sebenarnya salah kaprah. Dulu kenapa istilahnya sosial media yang dimunculkan? Karena mainstream media butuh relevansi. Mainstream media butuh relevansi bahwa, oh, ini barang baru yang mendisrupt industri mereka itu apa namanya? Oh, itu sosial media. Kami mainstream media. Gitu. Jadi mereka biarkan tetap relevan. Padahal yang betul adalah social network namanya. Itu sebabnya kenapa Facebook judulnya itu The Social Network, bukan The Social Media gitu. Film Facebook itu judulnya The Social Network, bukan The Social Media. Artinya apa? Artinya KPI yang penting itu adalah membangun network, bukan pengen punya follower banyak. Karena contoh nih, algoritmanya Instagram. Apapun yang biasa saya punya akun Instagram nih ya, terus apapun yang saya posting di akun Instagram saya hanya akan terlihat less than 1% dari total follower saya. Jadi kalau saya punya follower 1.000 orang, apapun yang saya posting itu hanya akan terlihat sama less than 1%. Gitu. Artinya cuma 10 orang. Artinya apa? Artinya jumlah follower tidak sama dengan itu adalah banyaknya orang yang akan melihat. Enggak juga. Mindset tersebut adalah mindsetnya mainstream media. Karena mereka mengidentifikasi atau mendeskripsikan jumlah follower sebagai oplah. Kayak mainstream media. Padahal ini social network beda. Jumlah follower kita tidak sama dengan oplah. Tidak sama dengan berarti akan ada orang yang melihat. Tapi justru jumlah follower kita itu hanya less than 1%. Atau contoh gini deh, untuk bisa mendapatkan ilustrasi yang lebih enak ya, contohnya. Misalnya saya di Instagram, saya nge-follow 500 account. Saya nge-follow 500 account di Instagram. Apakah setiap kali saya buka Instagram, saya akan baca 500-500-nya? Belum tentu. Itu sebabnya kenapa jumlah follower sebenarnya tidak sama dengan jumlah orang yang akan melihat. Saya kemarin ngecek ya YouTube-nya Atta Halilintar yang konon katanya YouTubers yang paling laku banget dan banyak yang nonton gitu. Saya ngecek YouTube-nya Atta Halilintar, subscription-nya 25 juta, luar biasa. Yang subscribe, yang berlangganan. Lalu saya cek video-videonya. Ya rata-rata yang nonton 15.000, kadang sampai 100.000, kadang tembus 1 juta. Tapi rata-rata itu tuh sekitar 100-150.000 yang nonton. Padahal yang subscribe 25 juta. Beda sama, coba bisa nanti teman-teman bisa search sendiri. Coba search di YouTube ya. Kata kuncinya adalah anak mandi bola. Itu jumlah view-nya 154 juta. Dia bukan Atta Halilintar gitu. Nah, makanya jumlah follower, jumlah subscription itu tidak sama dengan jumlah orang yang nonton. Itu adalah mindset-nya mainstream media. Satu lagi yang mindset mainstream media yang dipaksakan di social media atau social network adalah trending topics. Trending topics itu adalah mindset-nya mainstream media karena trending topics itu ekivalen dengan kalau dalam definisi yang dijejelin sama mainstream media ke kita semua, trending topic adalah ekivalen dengan rating. Sehingga kalau trending topic, wah laku, iklan bisa masuk. Lah, rating kan satu platform media, misalnya rating sinetron di RCTI, itu kan cuma di RCTI, sehingga ketika ratingnya naik, orang bisa pasang iklan. Kalau di sosial media atau social network, setiap ada trending topics, itu kan yang membuat itu trending topics terjadi, ada banyak sekali account. Terus mau nyelipin iklannya di mana? Itu jadinya kayak garmin laut. Makanya kita harus paham betul bahwa secara pengukuran, sudah beberapa tahun yang lalu itu tuh salah. Gitu. Mindset kita tuh di set up untuk komposisi yang tidak tepat. Kalau gitu, KPI-nya sosial media apa? KPI-nya sosial media adalah reputasi. Wah, ngukurnya gimana? Dengan cara memperbanyak network. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Contoh, untuk mengelola sosial media, 3 poin ini yang penting kita ketahui. Yang pertama adalah siapa tim yang akan mengelola, kamu akan mengelola sendiri atau kamu akan punya tim. Udah gitu, kedua, tentukan target audiensnya siapa. Ketiga, siapa yang bisa menginfluence
target audience ini. Gitu. Itu sebabnya kenapa buat saya penting tim yang mengelola sosial media itu tuh punya skill set yang berbeda-beda gitu. Jangan karena ini kan kita membahas tentang teknologi jadi orang IT semua, jangan. Harus ada orang graphic designernya, mungkin ada orang psikologinya, mungkin ada orang naratifnya, mungkin ada orang data analitiknya. Jadi kayak gini nih, masing-masing punya skill set yang beda-beda gitu ya. Ada yang buat tameng, ada yang baju robot, tapi semuanya punya visi yang sama. Jadi kita harus lihat ke dalam dulu nih, sebenarnya kita punya nggak komposisi-komposisi untuk bisa mengelola aset sosial media gitu. Terus udah gitu, berikutnya itu poin yang berikutnya adalah kita tentukan siapa target audiensnya. Seluruh rakyat Indonesia, Mas. Oke, sampai ke bayi baru lahir, sampai ke manula, atau yang mana? Mas, millennials, Mas. Saya pengen tap in ke millennials. Oke, millennials yang mana? Karena sekarang aja millennials itu aja udah ada 7 kategori tipe gitu. Jadi kita udah nggak bisa lagi clusterin berdasarkan demografi SES gitu. Umur sekian sampai sekian, perilaku apa segini. Belum tentu juga. Yang mana setiap tipe millennials ini dia punya media consumption yang berbeda-beda, dia punya perilaku penggunaan internet yang berbeda-beda. Mereka punya hobi dan entertainment dan recreation yang mereka cari yang berbeda-beda, bahkan cara belanjanya pun beda-beda, termasuk political views-nya. Jadi kita nggak bisa lagi cuma bilang, pokoknya saya pengennya tapi millennials. Katanya millennials ada yang di Instagram ya, yaudah saya pakai Instagram. Ya belum tentu juga semuanya di Instagram, tergantung millennials yang mana gitu. Jangan-jangan sebagian mainnya TikTok gitu. Jangan-jangan sebagian lagi mainnya misalnya masih di Facebook, bisa aja gitu. Makanya kita harus paham betul kita tuh mau ngomong sama siapa. Dari siapa ini kita cek mereka adanya di mana. Contoh, Mas, bukannya Instagram itu isinya milenial semua, Facebook isinya kolonial semua gitu. Kata siapa? Saya pernah ngecek dengan sampel riset 890-an orang dari cluster audience, berarti ini bukan berarti seluruh Indonesia, cuma cluster audience ASN Kemenkeu. Gitu. Jadi cluster audience-nya ASN Kemenkeu kita cek, saya pengen tahu benar nggak paling banyak tuh pengguna Instagram adalah millennials. Ternyata hasilnya nggak juga. Ternyata banyak juga pengguna Instagram dari generasi kolonial. Gitu. Oh, Facebook pasti nggak ada millennials. Nggak juga, ternyata masih banyak juga pengguna Facebook millennials yang masih menggunakan Facebook. Itu sebabnya kita perlu tahu persis nih kita mau ngomong sama siapa. Gitu. Makanya menurut saya kita mesti identifikasi siapa aja nih audiens relevansi tingginya. Berarti kita mau tapin siapa? Oke. Saya misalnya saya sekarang tuh lagi senang masak steak sama senang main skateboard. Jadi audiens relevansi tinggi untuk akun Instagram punya saya pribadi adalah saya sering post tentang masak steak dan main skateboard. Jadi saya cari komunitas-komunitas skateboard di Instagram. Saya kenalan sama mereka, saya beraktivitas bersama, saya bikin konten bareng sama mereka gitu. Akhirnya saya membangun reputasi saya berdasarkan network yang saya bentuk dengan komunitas-komunitas skateboard. Nah, jadi kita tentukan siapa nih audiens relevansi tingginya, mereka ada di kanal mana. Kebetulan kalau anak-anak main skateboard, banyak kan memang main di Instagram. Lalu KPI-nya apa nih? Oke, tahun ini saya pengen tapin ke 3 komunitas skateboard. Wah, saya dapat yang gedenya, KIS, Komunitas Indonesia Skateboard. Dari situ hasilnya apa? Saya akhirnya bisa bikin skate park gitu. Saya kan habis bikin mini skate park di Bintaro sektor 9. Terus ada satu skate park lagi yang baru kita develop di Bintaro sektor 1 gitu. Jadi kita perlu nih audiens relevansi tinggi. Nanti dari sini baru kita cek public figure yang relevansi tingginya yang mana. Wah, saya kontak sama Om Tony Suruntul gitu, salah satu legend pemain skateboard. Kebetulan tangga depan rumah saya dari Busli, adiknya itu 3 orang, Busli bersaudara, itu adalah legend-legend main skateboard. Oke. Terus udah gitu siapa lagi nih? Oh, di Bandung, Lukas Ensan. Itu dia itu suaminya sobat dekat saya nih gitu, Kenny. Jadi istrinya namanya Kenny, itu teman main saya dulu waktu kecil. Suaminya tuh Lukas Ensan, Om Lukas. Itu tuh juga salah satu gegeduk main skateboard. Oke, saya main lagi sama mereka gitu. Saya ngobrol kontak-kontakan. Jadi saya tentukan nih,
public figure yang audiens relevansi tinggi. Jadi sangatlah salah ketika kita berpikir bahwa oh public figure kita cari yang followernya 2 juta ya, tapi nggak ada hubungannya nggak ada relevansinya sama konten yang mau kita lempar. Terakhir, baru kita lihat nih media online mana yang punya relevansi tinggi. Ini adalah contoh yang dilakukan bagaimana teman-teman di Dijen Kebudayaan Kemdikbud melakukan pembangunan network untuk membangun reputasi si kanalnya mereka. Jadi mereka bikin kegiatan-kegiatan pertunjukan daring ya dengan komunitas-komunitas kebudayaan yang membuat mereka itu semua yang membuat mereka semua itu akhirnya sering banget berinteraksi, dan di masa pandemi ketika para pelaku kegiatan pertunjukan kebudayaan ini tidak dapat pemasukan, mereka sekarang dapat kegiatan dan event secara digital dan pemasukan dari Kemdikbud. Maka terbentuklah tak kenal maka tak sayang ini. Dijen Kebudayaan Kemdikbud membangun crowd, membangun jejaring kegiatan rutin yang berulang dengan frekuensi dan pattern yang konsisten gitu. Sehingga ketika ada permasalahan terkait dengan sebuah film yang katanya dibeli sama Dijen Kebudayaan lalu tayang di TVRI lalu di-edit sehingga ada permasalahan dari si pemilik film tersebut merasa tidak memberikan izin dan sempat ramai di sosial media, itu cepat banget hilangnya karena mereka semua ngebelain, mereka tuh jadi buffernya gitu. Mereka tuh ngebelain Kemdikbud RI karena mereka merasa enggak, poinnya bukan itu. Jadi penting untuk membangun network, untuk membangun reputasi kanal yang kita kelola. Artinya apa? Akan lebih bagus ketika kita punya kanal, katakanlah Instagram dengan follower 1000, tapi setiap kali kita posting, interaksi dan respon dari follower kita itu nyembus 800 orang, ketimbang kita punya follower 1 juta, tapi setiap kali kita yang posting, interaksinya paling cuma 2 atau 3 gitu. Nah, interaksi ini juga sebetulnya kan kalau misalnya, wah engagement rate, bukan engagement mah gampang bisa dibeli. Kayak follower juga bisa dibeli. Banyak suppliernya di internet gitu. Di web ya mas, di darknet enggak. Di Instagram juga banyak yang jualan, udah nggak harus ngegali ke kanal-kanal chat platform gitu, nggak perlu gitu. Banyak kok yang ngejual follower, yang ngejual likes, yang ngejual share, yang ngejual komen gitu. Tapi apakah itu real audience? Enggak. Nah, makanya kita harus paham betul bahwa KPI dalam sosial media platform, kalau ingin sosial media platform ini atau social network ini punya impact yang luar biasa, maka KPI-nya adalah membangun kanal tersebut punya reputasi. Ini contoh saya nih, kemarin karena saya pelan-pelan aja ngebangun reputasi, terus saya aja bisa melakukan interaksi dengan audiens di Turki gitu. Bersama KBRI Turki bareng sama audiens di kota Ankara dan Istanbul. Jadi bayangkan, sayanya di Jakarta. Terus saya bisa memberikan paparan dan sharing gitu ya tentang bagaimana mengelola kanal-kanal digital sehingga bisa menjadi penghasilan gitu. Itu via Zoom, via webinar. Nah, ini contoh bagaimana kekuatan tadi membangun network menggunakan kanal social network atau social media. Kalau sekarang mungkin kita pakai istilah social media aja dulu ya. Walaupun yang sebenarnya namanya harusnya social network, tapi sudahlah. Nah, ini adalah teman-teman Kemlu. Mereka bikin Diplofest. Waktu teman-teman Kemlu datang saya, mereka bilang, Mas Afik, bisa bantu nggak untuk bantuin akun sosial media kami? Terus saya nanya, emang butuhnya apa? Kita pengen nambah followers gitu. Oh, beli aja kata saya gitu. Beli aja kalau KPI aja buat nambahin follower, beli aja gitu. Tapi saya pengen tahu sebenarnya kenapa kalian pengen nambah follower? Ya soalnya ditulisnya KPI-nya mesti followernya naik terus. Kalau kayak gitu beli aja. Kalian juga nggak usah ribet gitu, dan secara administrasi, secara pelaporan kan bisa ditunjukkan bahwa followersnya nambah terus. Oh gitu ya. Jadi bagusnya gimana mas? Ya tergantung. Kalau misalnya kalian pengen punya followers yang relevan, maka kalian harus tentukan core target audience kalian dulu. Siapa? Oh siapa mas? Core target audience kalian adalah, terus kita gali, kita bikin risetnya, ketemu orang-orang yang paling aspirasional untuk masuk Kemlu, yaitu seluruh mahasiswa hubungan internasional. Terus saya tanya ke mereka, kalian punya banyak ini enggak? Ada berapa banyak sih kampus hubungan internasional di Indonesia? Terus jawabannya adalah
Wah, banyak banget, Mas. Oke, nggak usah semua. 5 kota besar aja dulu kalian bisa tap in. Seluruh mahasiswa hubungan internasional di 5 kota besar aja. Hasilnya kayak gini nih, Diplofest. Gitu. Acaranya kayak konser, tapi yang ngomong di depan Bu Menteri. Jadi bayangkan, kalau kita bisa mengelola kanal-kanal digital dengan cara yang tepat, yang akurat, menentukan target audience dengan cara spesifik, cara akurat, maka impact-nya bisa seperti gini. Bisa menjadi the power of social media. Tapi kalau kita menggunakannya dengan mindset mainstream media, maka kita akan merasa bahwa kita udah trending topik, kita udah banyak followernya, kok selalu dianggapnya kok nggak ada hasilnya ya? Nah itu karena tadi kita salah menggunakan angle untuk melakukan kanal-kanal digital ini. Ini ada satu buku yang saya sarankan baca karena ini membantu kita juga terlepas dari jargon atau gimmick atau istilah yang sering kali digunakan oleh mereka-mereka yang klaimnya sebagai pakar data analitik gitu ya. Istilahnya itu big data. Big data nggak salah, betul ada big data, tapi ada small data juga. Dan ini tuh operator logiknya bukan OR. Bukan, oh big data lebih bagus dari small data atau vice versa. Bukan. Operator logiknya itu adalah N. Jadi, untuk bisa memahami big data, kita butuh small data. Untuk bisa membuat small data terverifikasi, bukan cuma gut feeling, kita butuh big data. Jadi ini harus ada dua-duanya, ada big data dan ada small data. Karena kalau kita cuma ngumpulin big data doang, nggak di cleaning datanya, nggak dibersihin, maka kita dapetnya sampah, timbunan sampah. Tapi kalau kita punya small data, kita jadi tahu big data parts yang mana yang kita ambil, sehingga yang kita dapat bukan sampah, tapi sudah mulai bersih gitu. Nah, ini buku yang nulisnya Martin Limstorm menurut saya sangat-sangat worth to read, gitu. Sebagai si pemaham tentang apa sih small data, apa itu big data. Gitu. Bahkan kustomisasi tiap konteks itu tidak jadi komunikasi. Platform-platform seperti Netflix atau Amazon Prime, mereka pun juga punya kategorisasi atau micro-clustering untuk mereka mau jualan ke siapa. Gitu. Owner type-nya yang mana nih? Owner type-nya. Sehingga nanti konten seperti apa? Mereka aja melakukan kustomisasi terhadap hyper-hyper atau micro-niche ini. Gitu. Makanya, kalau seperti Netflix, Amazon aja sudah, padahal mereka tuh konten jatuhnya kayak mainstream media. Mereka aja udah bikin targetingnya tuh sangat-sangat spesifik, targeting niche market yang spesifik dengan konten yang spesifik. Kalau kita masih berpikirkan konten-konten itu seperti mainstream media, ya berat sekali untuk melakukannya di kanal digital. Termasuk ini nih, penggunaan istilah. Apa bedanya buzzer, KOL, influencer, cybertruth, cyberbot, cyber sniper? Ini bukan semuanya sama, ini tuh istilah beda-beda, masing-masing tuh punya penjelasannya gitu. Ini apa sih gitu. Nah, nanti kan ini materi akan saya kasihkan ke rekan-rekan, jadi nanti bisa dibaca ya. Ini sebenarnya isinya apa aja. Lalu opportunity di era extended reality ini, di era digital yang sangat-sangat hyper tapi niche ini apa aja? Nah, ini buat teman-teman semua nih. Kalau kita pengen harnessing the power of social media, maka saya sarankan coba list down. Kalian dan tim kalian tuh punya skill apa aja? Skill tuh kayak gini, skill main gitar, skill kumon untuk berhitung, skill bikin pemetaan, skill coding, skill bikin presentasi di PowerPoint, itu skill semua. Udah gitu kalian coba list down, punya knowledge apa aja? Knowledge itu kayak gimana? Oke, punya knowledge, kayak saya lulusan fisika, saya punya knowledge ilmu fisika. Karena saya hampir 20 tahun lebih ini bekerja di dunia komunikasi. Terakhir saya tuh sebelum bikin perusahaan sendiri, Prophetic, sebelumnya tuh terakhir saya di dunia advertising tuh sebagai strategic planner di Ogilvy & Matters. Itu saya punya knowledge tentang ilmu komunikasi, saya punya knowledge tentang fisika, saya punya knowledge tentang heavy metal dan grunge music scene. Saya punya knowledge tentang BTS gitu karena kebetulan anak saya suka banget BTS gitu. Jadi saya punya knowledge tentang itu. Nah, itu knowledge. Jadi list down dulu skill dan knowledge-nya ada apa aja, kemudian coba combine.
skill dan knowledge ini di-combine sehingga kita tahu nih, kombinasi skill dan knowledge ini kita ambil top 3 aja. Nah, dari kombinasi skill dan knowledge ini, top 3-nya kita cari networknya ada di mana. Cari di sosial media, apakah lebih banyak di Facebook, atau jangan-jangan di YouTube, atau lebih banyak di TikTok, gitu, atau lebih banyak di WhatsApp group, atau lebih banyak di Line. Nah, itu cari dari nulis down. Karena dari situ kita akan dapat opportunity-nya. Ini contoh teman saya, Aubrey ya, di Twitter. Dia tuh sejauh yang saya tahu, dia tuh jurnalis. Tapi dia itu punya, jadi skill set-nya sebagai jurnalis, itu punya kemampuan menulis yang sangat bagus. Nah, tapi dia punya knowledge tentang ancient saga di daerah Skandinavia. Dia tinggal di Stockholm, di Sweden. Gitu. Sehingga, karena dia sukanya nulis, dia senang sharing berbagi knowledge dia, dan platform yang paling dia nyaman adalah di Twitter. Makanya dia bikin akun Twitter, dan akhirnya akun Twitter ini tuh dengan punya impact yang bagus gitu. Dia membangun reputasi dia sebagai seorang jurnalis tinggal di Swedia, tapi senang berbagi tentang ancient saga atau tentang sejarah daerah Skandinavia. Makanya kanal digital itu bukan it's not about banyak-banyakan follower. Itu mainstream media yang sekarang industrinya juga udah ketar-ketir nih karena mereka punya bisnis modelnya tuh tidak bisa keeping up sama era extended reality. Mereka harus inovasi gila-gilaan gitu. Kalau mereka tetap bertahan dengan mindset-nya cara lama, itu pasti berat. Nah, tapi dengan kayak gitu, kita harus tahu bahwa kanal-kanal sosial media itu bukan untuk banyak-banyakan follower, tapi untuk membangun reputasi. Lalu tools yang kedua, tadi kan udah ya skill, knowledge, sama network. Tools yang kedua, ini tools yang dari zaman dulu selalu ada dan it works every time. 5W1H. Nah, sebenarnya sih terserah mau mulai dari mana, tapi kalau yang works buat saya selalu mulai dari why. Kenapa saya mau melakukan ini? Setelah saya dapat why-nya, saya masuk ke who. Gitu. Siapa yang akan melakukannya? Saya, tim saya. Siapa target audiens saya? Siapa influencersnya? Siapa tokoh-tokohnya? Gitu. Setelah dapat who, terus abis itu where? Di mana mereka berada? Gitu. Di Facebook kah? Di Instagram kah? Secara fisik kah? Atau masih di website misalnya? Atau di blog? Gitu. Udah where? Baru when? Kapan mereka ada di platform-platform tersebut? Atau di kanal-kanal tersebut? Dari situ saya jadi tahu, saya jadi tahu nih. Saya akan melakukan bersama beberapa teman-teman saya yang suka main skateboard. Tempatnya itu di skatepark dan di Instagram. Waktunya kalau di skatepark tuh sore, karena kalau siang panas, kalau pagi masih pada sekolah. Terus kalau di Instagram, berarti mereka selalu publish-nya tuh malam atau pagi. Gitu. Jadi saya tahu apa aja yang mesti saya bikin. Baru saya jabarkan how-nya. Bagaimana cara ngebikinnya, bikin timeline, terus nyiapin tim editing, dan seterusnya. Nah, terus juga kita perlu paham bahwa pandemi COVID itu nggak cuma menghantam lower class, tapi middle class-nya collapse. Middle class kita di Indonesia, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia middle class-nya collapse. Gitu. Jadi bukan cuma lower class yang ngalah, middle class-nya collapse. Sehingga opportunity-nya di mana? Gitu. Ini, saya biasanya menggunakan tools yang ketiga nih. Namanya SWOT analysis, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Umumnya manusia akan punya umumnya manusia itu secara intuitif akan melihat weakness dulu dan threat dulu. Dia akan berusaha menutupi weakness-nya dan mengantisipasi threat gitu. Nah, dari situ saya sih sarankan fokus coba sama strength dan opportunity yang kamu punya. Karena biasanya kalau kita fokus ke strength dan opportunity, weakness sama threat akan hilang dengan sendirinya. Mungkin segitu dulu dari saya. Selanjutnya saya kembali serahkan ke teman-teman di UBL. Oke, terima kasih Pak Ponto. Oke, tadi kita sudah mendengar ya materi dari Pak Syafiq sendiri. Nah, langsung aja, mungkin biar cepat juga, saya persilakan Mas Trifet Sambel untuk menyampaikan materinya.
tes. Halo semuanya, apa kabar? Oke, aku coba share screen ya. By the way, untuk Pak Syafiq, thank you insights-nya, very insightful, sangat data driven juga, dan dapat salam dari Pascal, Pak, kakak saya itu. Oh, alah. Oh, ini adiknya. Pantesan saya pas baca, hah, Sembel. Kayaknya saya kenal deh. Iya. Ternyata ketemunya di sini. Salam ya buat Bapak ya. Oke, siap. Iya, ntar aku Siap. salamin. Oke. Ya, oke teman-teman semuanya, kenalin. Namaku Trifet Sembel. Aku bukan Andre Taulani, bukan Dimas Danang, bukan Fadlizon, mirip doang. Kedengeran nggak sih nih? Halo? Kedengeran. Ya? Oke, ya, pokoknya mirip orang-orang nanya ini anaknya Fadlizon ya? Enggak, bukan. Oke, aku di sini sebagai founder sama presiden director dari Proud Media Group. Nah, sebelum aku jelasin apa itu Proud Media Group dan ngasih paparan materi segala macam, ini ada satu slide menarik banget nih. Jadi dulu pas masih kuliah ada profesorku nanyain, ada yang tahu nggak perbedaannya monyet sama manusia itu apa? Kenapa monyet yang notabene-nya nenek moyang manusia nggak bisa bikin peradaban kayak manusia, sementara manusia bisa? Kenapa monyet nggak bisa bikin UBL, nggak bisa bikin nggak bisa bikin rumah, nggak bisa bikin laptop, nggak bisa bikin social media atau social network tadi? Tapi kenapa manusia bisa? Gitu. Ada yang mau jawab nggak di sini? Kita coba bikin, two-way conversation kali ya. Ya, mungkin chat aja kali ya, baik chat. Bisa bisa di chat aja. Lihat chat gitu. Oh, ini dia. Atau kalau mau bisa show up juga, munculin muka. Karena hewan nggak punya akal. Karena manusia diberi akal sehat, hewan nggak punya akal. Tapi manusia banyak yang nggak punya akal juga, ya. Itu lain cerita ya. Tidak punya akal, iya. Politisi banyak yang nggak punya akal. Ya, jangan masuk politik. Bahaya. Karena monyet makan pisang, kita juga makan pisang. Iya, manusia juga makan pisang. Karena manusia punya perasaan, monyet juga punya perasaan loh. Jadi ingat teori Darwin. Oh. Iya benar ini kan, Darwin gitu kan bilang kalau misalnya manusia tuh notabene nenek moyangnya adalah monyet. Karena aku sayang dia, aku juga sayang dia. Ya. Mantap nih jawabannya. Oke, aku coba kasih tahu jawaban dari profesorku ya. Ini nggak banyak jawaban yang lain yang benar, cuman kalau ini dari segi perspektif sosiologi. Nah dulu aku kuliah sosiologi. Jadi menurut profesorku, kenapa monyet itu lebih bodoh daripada manusia, sementara manusia lebih pintar, itu karena sesimpel monyet bisa belajar tapi nggak bisa ngajar atau sharing, sementara manusia bisa belajar dan bisa ngajar atau sharing juga. Dan itulah yang membuat manusia itu manusia, karena kita bisa sharing. Nah, untuk itu aku pengen berterima kasih sama UBL yang udah ngundang untuk sharing bareng nih, untuk sharing the basic human need, yaitu ya saling berbagi pengalaman gitu. Nah, selanjutnya aku pengen cerita tentang kenapa ada Proud Media Group, dan nanti aku jelasin apa itu Proud Media Group. Jadi waktu itu aku pernah ketemu sama satu orang, dia orang Perancis. Ini suaranya putus-putus gak sih aku? Enggak. Aman ya? Memang seperti itu kayaknya kayak feedback gitu ya? Iya, ada feedback soalnya di sini. Cuman ya udahlah. Jadi gini, waktu itu pernah ketemu sama satu orang Perancis. Namanya Mas Robin. Dia tinggal di Indonesia, bisa ngomong bahasa Indonesia lancar, gue lo gitu kalau ngomong. Terus habis itu dia juga suka banget traveling. Terus waktu itu dia cerita ke aku. Iya, dulu pernah tuh aku datang, kata Mas Robin, dia pernah datang ke Tanah Toraja bareng orang tuanya yang nggak bisa ngomong bahasa lain selain bahasa Perancis. Jadi orang tuanya tuh Perancis tulen lah. Terus nyampe kotanya Tanah Toraja, dia nyetir 25 km lebih dalam lagi ke pedesaannya Tanah Toraja lah. Terus habis itu dia ketemu sama satu satu sawah, dan sawahnya bagus banget.
Terus habis itu dia foto-foto, dia berhenti, dia foto-foto. Dia ngelihat ada satu petani yang jagain sawah itu mengarah ke mereka. Terus petani ini nyadar kalau misalnya mereka ngomong bahasa Perancis. Tiba-tiba petani ini ngomong bahasa Perancis sama si orang tuanya Mas Robin, dia nggak bisa bahasa lain selain bahasa Perancis. Nah, dari situlah si Mas Robin nanya ke petaninya, Bapak lulusan mana kok Bapak bisa bahasa Perancis? Oh, saya cuma lulusan SMP. Kok Bapak bisa ngomong bahasa Perancis? Belajar dari mana? Ya, saya belajar dari buku. Ada yang ditinggalin, ada buku dibuang di pinggir sawah. Makanya saya bisa belajar bisa bahasa Perancis dari situ. Nah, Mas Robin di situ kaget dan akhirnya dia ngomong ke aku, inilah Trivet salah satu bukti kalau misalnya di Indonesia banyak banget potensi, orang-orang berpotensi, tapi jarang ketemu opportunity. Nah, setelah aku reflect, itu yang terjadi juga di anak-anak muda. Banyak ya anak-anak muda, terutama di industri kreatif, yang punya potensi besar, yang jago misalkan bikin musik, jago bikin film, jago bikin apa, cuman opportunity-nya masih nggak ketemu. Gitu loh. Mereka susah ketemu sama network baru, susah ketemu sama uang, susah ketemu sama influence. 3 kapital itu susah dipertemukan sama potensi-potensi talent ini. Nah, dari situlah aku pikiran harus ngapain ya. Nah, habis itu kepikiran lah untuk bikin Proud Media Group. Proud Media Group itu apa? Simpelnya adalah ini lebih ke investment company yang melakukan investasi ke beberapa industri kreator-kreator yang bergerak di industri kreatif, terutama di musik sama media. Gitu. Jadi dari situlah tercipta si Proud Media Group. Yang salah satu proyek pertamanya kita adalah Proud Project. Ini ada medianya kita sendiri, kita bikin untuk bikin apa namanya interview, quotes, terus ya konten-konten yang lebih inspiratif lah. Terus dari situ juga kita bikin juga yang namanya Volkatif. Ini mungkin orang-orang di sini lebih kenal sama Volkatif ya. Ini adalah media creative culture bisa dibilangnya ya, yang highlight ya creative culture Indonesia, musisi, film, aktris, aktor, terus apa namanya yang chef juga, yang untuk F&B juga, terus ya banyak banget komedian segala macam kita highlight di sini, even sampai traveling juga kita highlight di sini. Nah, habis itu muncul juga yang namanya Volix, kurang lebih sama kayak Volkatif, cuma marketnya lebih dikit. Tapi kita entry point-nya lewat podcast, ada di YouTube sama Spotify. Terus ada juga Dominion Records and Entertainment, jadi ini adalah lebih ke record label sama talent management untuk para musisi-musisi. So far kita megang ada Teza Sumendra, Realty Club, dan ada beberapa musisi-musisi lainnya lah. Gitu. Dan terakhir itu Creo Creative Lab, ini lebih ke creative agency-nya kita, yang membantu orang-orang seperti brand, atau brand-brand government, brand-brand korporat, startup, kita bantu untuk kita bikinin social medianya, atau campaign management-nya, untuk influencer marketing, untuk bikin event, dan lain-lain. Nah, di sini aku pengen sharing tentang apa sih yang udah dipelajari sama semua portfolionya kita tentang powernya social media dan gimana cara membuat konten di social media yang kuat gitu. Jadi ini aku ngomonginnya yang langsung generalnya aja ya, karena tadi kayak spesifiknya udah diomongin sama Mas Syafiq tuh, very well spoken, very well apa namanya explain juga tadi presentasinya. Tapi ini aku pengen kasih tahu tentang apa sih yang membuat konten di social media, atau sebenarnya ini dimanapun ya, nggak usah di social media. Kenapa, apa yang membuat konten itu kuat atau sticky, yang gampang diingat sama orang-orang. Kenapa cerita-cerita dari ribuan tahun yang lalu, kayak cerita-cerita Alkitab, cerita-cerita Al-Quran, cerita-cerita Yunani kuno, Scandinavian ancient stories, tadi yang di-mention sama Pak Syafiq, kenapa masih bisa diceritain sampai sekarang? Ribuan tahun kan tuh. Tapi kenapa banyak cerita-cerita kayak misalnya cerita sinetron, mati gitu aja. Terlupakan. Nah, ada satu buku, namanya Made to Stick, dikarang sama Kip Heath sama Dan Heath. Mereka adalah kakak adik, bersaudara. Mereka pakar komunikasi, yang satu jadi senior jurnalis di New York Times, yang satu lagi adalah dia profesor di Stanford, profesor komunikasi di Stanford. Nah, mereka nyari tahu tuh apa yang membuat
cerita-cerita zaman dulu masih lengket sampai sekarang. Dan ternyata dari semua faktor, ada 3 faktor yang kenceng. Sebenarnya ada beberapa faktor lagi sih, cuma kalau misalnya aku jelasin semuanya di sini bakal lamaan. Jadi di sini aku bakal jelasin 3 faktor ini nih. C, U, sama E, Q. Apa aja itu Q? Concrete, unexpected, sama emotional. 3 faktor ini selalu ada di semua cerita-cerita yang zaman dulu. Dan 3 faktor ini bisa di-convert ke konten-konten modern yang ditaruh ke sosmed, yang ditaruh kemana-mana. Gitu loh. Tadi Mas Syafiq udah ngomongin tentang target audience itu penting banget, ya bener. Tapi kalau misalkan udah dapet target audience-nya, kita bikin kontennya salah juga, nggak masuk ke target audience itu percuma. Gitu. Jadi harus saling sinergi lah antara targeting sama konten, istilahnya targetnya adalah, audiensnya adalah targetnya, kontennya adalah pelurunya. Aku ngeliatnya sih kayak gitu ya. Jadi aku jelasin dikit-dikit ya tentang yang C pertama tuh, concrete. Ini tuh yang ada, yang tadi aku bilang ada di 3 hal tersebut. Bahkan sampai di Game of Thrones aja ada nih, concrete. Pada nonton Game of Thrones gak sih? Ada yang nggak nonton? Yang nggak nonton kalian tinggal di gua mana, saya tidak tahu. Oke. Nih, jadi ide basic dari concrete imagery ini adalah people don't remember abstracts, people remember concrete or pictorial imagery. Maksudnya apa? Aku kasih contoh ya. Ini nih. Jadi kalau misalnya di ancient Greek story, correct me if I'm wrong ya, kalau representasinya salah. Jadi ada di sini ada gambar Zeus. Dia dewa peperangan atau dewa kematian, aku lupa. Pokoknya antara 2 itu tuh. Please correct me if I'm wrong. Dia kemana-mana bawa petir. Nah, petirnya ini adalah concrete imagery dari kekuatannya si dewa Zeus. Yaitu kematian atau peperangan, aku lupa. Disimbolisasikan dengan petir. Kematian atau peperangan itu kan sesuatu yang abstrak. Tapi ada sesuatu yang konkret yang menggambarkan, yaitu ini nih, senjatanya dia. Kalau misalnya di Hermes, itu dia ini ada dewa atau dewi Hermes, jelas lupa. Cuman kekuatannya dia adalah, dia terkenal sebagai dewi atau dewa penyampai pesan. Jadi dia kemana-mana tuh ada ini nih, ada sepatu punya sayap. Supaya dia kemana-mana cepat, sama helm punya sayap. Jadi kemana-mana dia cepat. Itulah set untuk menyampaikan pesan. Nah, ini kalau misalkan di cerita Alkitab. Cerita di Alkitab tuh ada satu cerita yang terkenal banget. Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Itu untuk menceritakan ya kekuatannya si Yesus ini nih, bisa perform miracles. Tapi kan miracles itu sesuatu yang sangat abstrak, digambarkan dengan sesuatu yang sangatlah konkret atau pictorial yang ada simbolisasinya. Jadi ada air menjadi anggur, itu sebagai simbolisasi dari kekuatannya si Yesus. Ada juga yang lebih terkenal lagi, Yesus mati kayu salib. Bahkan sekarang kayu salib jadi simbol agama Kristen. Jadi ini menyimbolisasikan kalau Yesus itu punya unconditional love. Gitu. Ini juga ada di Game of Thrones. Game of Thrones itu setiap keluarga karakter di Game of Thrones punya simbolisasinya masing-masing. Ada House of Stark, mereka tinggalnya di utara, makanya mereka tuh simbolnya ini nih, serigala. Terus kalau misalnya Targaryen, dia tinggalnya di di daerah, lupa tuh namanya apa. Pokoknya yang padang pasir, ada naganya juga naga yang bisa nyemburin api, yang punya 3 naga ini nih. Itu untuk menyimbolisasikan sesuatu yang sangatlah abstrak. Nah, kalau misalnya kita bikin konten yang modern, yang masa kini, contoh deh, simpelnya banget sekarang tuh, lagi banyak konten-konten quotes, ya kan, kalau misalnya di, di umur 18-35 lah, urban millennials tuh, Instagram banyak banget quotes, ya kan. Ini ada satu quotes yang menurutku abstrak banget. Nggak semua hal negatif akan selalu jadi negatif, hal negatif bisa jadi positif. Abstrak. Gimana cara bikin ini jadi lebih konkret? Caranya gampang. Kita cari satu kata yang menyimbolisasikan beberapa kata di sini, misalkan negatif atau positif. Apa tuh kata-katanya? Nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Orang-orang bakal lebih gampang nginget ini daripada ini. Karena ini sangatlah abstrak, ini lebih piktoral.
Nggak semua tai itu buruk, tai bisa dipupuk. Meaningnya sama, lebih gampang diingat yang ini. Gitu. Kalau misalkan mau bikin tentang statistik juga, contoh ya, statistik kan abstrak banget tuh. Misalkan, nih aku ngasal ya, jangan di quote ya, tolong, bahaya kalau di quote nanti malah blunder. Jadi misalkan ada 60.000 orang meninggal karena COVID-19 dalam waktu 1 minggu. Itu abstrak banget. Nah, gimana caranya itu bikin lebih pictorial dan lebih gampang diingat? Caranya gampang. Nah, misalkan kita ganti deh, kita tweak dikit, jadi 60.000 orang meninggal karena COVID-19 di dalam 1 minggu atau sama dengan satu stadion GBK penuh. Nah, itu orang-orang bakal lebih gampang ingat karena ada kata satu stadion GBK penuh. Orang-orangnya jadi kebayang, oh 60.000 orang tuh satu GBK penuh ya ternyata ya. Jadi bukan cuma mengangkatkan manusia, tapi juga memanusiakan manusia dengan cara memberikan gambar, memberikan simbolisasi dalam tanda kutip. Gitu. Nah, yang kedua itu unexpected. Jadi aku bakal cerita dikit tentang satu cerita yang nggak pernah aku lupain seumur hidup. Jadi ini sebenarnya cerita si salah satu profesorku lagi ngajar. Ini ruang kelasnya waktu itu. Jadi dulu aku kuliah di Amerika Serikat, sombong. Terus si profesorku waktu itu bikin satu lecture tentang kenapa dalam suatu peradaban harus adanya hukum. Kenapa hukuman itu penting banget di dalam suatu peradaban. Terus dia nge-explain-nya dengan cara yang sangat unexpected. Jadi gini, wah ini unexpected banget, nggak pernah aku lupain seumur hidup nih. Jadi yang dia lakuin adalah, dia nanya ke seluruh kelas 300-an orang kurang lebih, ditanya, siapa yang di sini lagi makan permen karet? Terus kebetulan ada mahasiswi di depan, angkat tangan, sambil lagi makan permen karet. Udah profesor datang ke arah dia, terus minta, tolong lepehin permen karetnya ke tangan saya. Terus bingung kan si mahasiswinya, kenapa gitu? Udah nggak apa-apa, lepehin aja, santai. Nggak akan saya apa-apain kok. Terus ya udah dilepehin sama mahasiswi, permen karetnya ke tangannya profesor. Yang dilakuin sama profesornya, setelahnya adalah, gila banget. Yang dilakuin adalah, dia makan permen karetnya langsung di depan kelas 300 orang. Semua kelas pada kaget, wah, kenapa nih profesor nih masa makan permen karet yang barusan dimakan sama orang lain? Terus udah tuh orang-orang pada kayak wah. Aku langsung Snapchat waktu itu ya, masih zaman Snapchat. Snapchat aja dulu, kapan lagi nih ada profesor seaneh ini. Terus habis itu si profesor nanya, oke, what's wrong? Terus ada satu mahasiswa nyeletuk, iya Bapak baru saja melanggar norma. Terus habis itu si bapaknya nanya, oke, habis itu kalau gitu saya harus ngapain? Terus si mahasiswanya bilang, lepehin dulu Pak, pakai bahasa Inggris. Terus habis itu ya udah si profesornya ngelepehin tuh ke tong sampah. Terus tanya lagi, udah cukup atau belum? Kata si mahasiswanya, belum cukup. Terus ditanya lagi sama profesornya, oke, saya harus ngapain? Kata mahasiswa yang sama itu, Bapak harus sikat gigi. Ternyata dia udah bawa sikat gigi di tasnya dia sama odolnya, sama kumur-kumuran. Ya udah, yang dia lakuin, dia langsung sikat gigi di depan kelas 300 orang itu, 300 mahasiswa-mahasiswi. Sikat gigi itu di depan kelas. Aneh banget. Terus ya udah, aku langsung Snapchatin lagi, wah kapan lagi nih ada profesor makin aneh. Terus ya udah dia sikat gigi, dia kumur-kumur, dia lepeh ke tong sampah. Nah, dari situ si profesor nanya, udah cukup atau belum? Dan kata semua mahasiswa, ya itu udah cukup. Terus profesor itu bilang, lah inilah kenapa hukuman itu penting di dalam suatu society. Karena istilahnya memberikan hukuman itu seperti mengeluarkan racun dari tubuh kita yang lagi nggak sehat. Karena di dalam suatu tubuh kita nggak mau ada racun dong, racun harus dikeluarin. Sama halnya dengan hukuman. Sama halnya dengan peradaban. Peradaban itu ibarat kayak badannya kita. Gitu loh. Orang-orang yang melanggar aturan itu ibarat seperti ya racun, harus dikeluarin, harus dibersihin dulu. Dengan cara harus dihukum. Kalau nggak nanti racunnya nyebar kemana-mana. Terus orang-orang pada ngangguk, oh gitu maksudnya. Sangat unexpected, nggak pernah aku lupain seumur hidup. Itu salah satu contohnya. Terus yang ketiga adalah emotional. Ketika kita bisa menginkorporasikan unsur-unsur emosi ke dalam cerita-ceritanya kita, ke dalam postingannya kita, kontennya kita, orang-orang bakal lebih gampang untuk ingatnya. Dan emosi itu ada banyak, ada happiness, ada sadness, ada anger, ada semua lah.
Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau misalnya menurut bukunya, strong story sama dengan purpose plus emotion driven action. Semua manusia melakukan action out of emotion. Semua manusia melakukan aksi selalu dari emosi, karena ada emosi tertentu dan punya purpose-nya tertentu. Misalkan, aku mau bikin Prod Media Group karena aku merasa aku pengen jadi jembatan antara potensi sama sama opportunity. Dan aku merasa terdorong sama ceritanya si Mas Robin, emotionally driven sama ceritanya Mas Robin. Dari situlah muncul strong story. Nah, aku bakal kasih satu contoh konten di salah satu media kita, dari Prod Project, konten interview kita, konten fotografi sama cerita gitulah ya. Di mana ini nih. Jadi waktu itu aku ketemu sama satu orang namanya Bang Bogel. Dia adalah dia adalah juru parkir di salah satu coffee shop di Jakarta Selatan. Nggak usah disebutin nama coffee shopnya apa, pokoknya depannya kopi, belakangnya kalian. Ya, kesebut. Terus habis itu si Bang Bogel tuh one day dia bantuin aku parkir. Terus aku ngeliat, wah ini orangnya serem banget nih. Nih, kalau misalnya dilihat, matanya di sini picek, ada tato rantai di leher, 360 derajat yang muterin gitu. Terus di bawah tato rantai yang di lehernya ada tulisan Ratna, tapi alay. R-nya gede, L-nya kecil, T-nya kecil, N-nya gede, A-nya gede. Menarik banget lah ini orang. Sama, to be honest, awalnya menakutkan. Menyeramkan gitu loh auranya. Sama penampilan juga benar-benar kayak, wah gila ini orang serem banget. Gitu. Tapi, one day, beberapa minggu setelah aku notice dia, aku mikir, kayaknya ajakin dia di foto, asik kali ya, terus nanya-nanya tentang ceritanya dia. Terus ya udah itu yang aku lakuin. Aku bawa kamera, suatu hari aku bawa kamera, aku parkir di seberang kopi kalian, mintain Bang Bogel foto. Nanya, Bang boleh gak aku fotoin? Dia bilang, oke boleh. Sumpah nggak bohong suaranya kayak gitu. Kalau nggak percaya datang sendiri ke sana. Pokoknya ini orang kayak dari film gitu loh, karakter film banget nih orang. Terus habis itu ya udah aku fotoin cepet, ini salah satu hasil fotonya. Terus ditanya lagi, ini untuk apa ya? Terus aku bilang, oh ini untuk satu akun Instagram saya Pak, namanya ini nih, Prod Project, aku kasih tahu. Jadi ada foto, ada ceritanya juga di bawahnya. Boleh gak saya kenalan sama Bapak dan minta ceritanya Bapak? Dia bilang, oh ya boleh. Dari situ kenalan, nama saya privat, nama dia Bang Bogel. Terus tanya-tanya tuh, penasaran kan? Pertama tentang cerita tato ratnanya dia yang di sini nih. Ya aku baca ini ceritanya ya. Tanya, emang tato ratna itu apa Bang? Dia bilang, tato ratna di leher saya ini itu untuk mantan istri saya. Kita udah pacaran dari SMP, nikah tahun 87, pisah tahun 94. Terus aku tanya lagi, kenapa pisah Bang? Dia bilang, kita pisah karena dulu saya orang bodoh. Kerjaannya mabok sama ngabisin duit. Saya juga nikah sama Ratna gara-gara saya nggak sengaja hamilin dia. Otomatis keluarganya pada nggak suka sama saya. Padahal saya sayang sama dia. Tapi supaya dia bisa bahagia, mending dia sama orang lain. Untuk apa dia sama orang bodoh kayak saya? Terus aku tanya lagi, kalau tato rantai artinya apa Bang? Dia bilang, ego saya tuh kayak serigala lapar, galak sama merugikan. Saya mau ikut ego saya pakai rantai, supaya saya nggak ngerugin orang lain. Lagian, percuma kalau egomu berlimpah tapi hatimu sepi. Wah, buset. Terus habis itu belum selesai dari sini. Aku cek lagi. Aku nanya lagi, ingat kan tadi matanya picak sebelah kan? Nanya, Bapak matanya kenapa? Mata Bapak kenapa? Dia bilang karma. Mungkin karena dulu saya terlalu nggak pedulian sama Bapak saya. Terus gue tanya lagi, ceritanya gimana tuh Bang? Dia bilang, jadi gini, pas Bapak saya meninggal, saya nggak nengok ke makamannya, saya malah mabok-mabokan. Padahal hidup mestinya saling peduli. Beberapa waktu habis Bapak saya meninggal, saya bangun tidur dengan mata sakit dan tiba-tiba mata saya keluar banyak cairan. Dan akhirnya saya buta sebelah. Dari hidup saya yang penuh warna dan emosi, sekejap jadi gelap. Saya sampai nggak bisa tidur karena nyesel. Terus aku tanya lagi, pelajaran dari pengalaman ini apa Bang? Dia ngomong 2 kalimat, dia nggak pernah aku lupain seumur hidup. Dia bilang, telan semua egomu sebelum egomu yang telan kamu. Wah gila, kaget di situ. Nggak nyangka banget, orang terlihat seperti serigala, tapi hatinya kok hati domba. Gitu. Nah, kalau misalnya bisa dikonklusikan, ini punya 3 unsur tersebut tuh. Unsur pertama konkret. Konkretnya itu apa aja? Konkret atau pictorial image yang menggambarkan sesuatu yang
abstrak tuh apa aja. Ada tato Ratna yang menggambarkan love life-nya dia, tato rantai yang menggambarkan egonya dia, sama juga serigala lapar yang menggambarkan juga egonya dia. Yang kedua unexpected. Itu apa unexpected dari sini? Bang Bogel, karakternya Bang Bogel secara visual intimidating banget, tapi karakternya ternyata soft. Secara emosional ini, ya itu adalah love life struggle-nya Bang Bogel, atau enggak ya relationship dia sama sama bapaknya, emosional banget. Purpose-nya dia adalah untuk bikin mantan istrinya dia bahagia, emotion driven action-nya dia untuk melepaskan mantan istrinya untuk sama orang lain. Gitu. Karena dibilang sendiri kan, untuk apa dia sama orang bodoh kayak saya. Gitu. Padahal saya sayang sama dia, tapi supaya dia bisa bahagia, mending dia sama orang lain. Gitu. Jadi cerita ini punya 3 unsur tersebut, dan ini jadi salah satu cerita yang paling ikonik ya dari Proud Project. Waktu itu follower kita kalau nggak salah 40 ribuan, terus kita taruh cerita ini naik 3.000 followers. Padahal kita dalam waktu 1 hari, padahal biasanya di di akunnya Proud Project paling naik dulu zaman 40.000 followers dapat 100, 200, 300 followers dalam waktu seminggu itu udah bagus banget gitu loh. Ini dapat 3.000 dalam sehari gara-gara dapat cerita yang benar-benar punya 3 unsur yang kuat banget ini gitu loh. Nah, itu aja sih dari aku. Mungkin next bisa di Q&A aja. Oke. Terakhir, follow Proud Project Vokatif sama Volix Media. Follow Volix Media aja karena masih baru. Kayaknya udah banyak followers. Ya, sombong. Oke. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Mas Trivet. Oke, teman-teman semuanya, tadi kita sudah mendengarkan ya kedua narasumber kita nih menjelaskan materinya, dan luar biasa banget nih dari Mas Syafiq kita bisa dapat bisa bilang tentang sosial media lebih detail gitu. Dari Mas Trivet kita bisa dapat kayak contoh konkretnya nih. Oke, teman-teman ya kita masuk ke sesi Q&A. Nah, sesi Q&A ini teman-teman silahkan di kolom chat aja ya, di kolom chat. Jadi teman-teman bisa bertanya di kolom chat, nanti saya akan memilih pertanyaan yang memang sesuai nih, yang memang relate dengan topik kita pada siang hari ini. Oke, bisa langsung aja teman-teman langsung ke kolom chatnya, nanti saya akan memilih beberapa pertanyaan yang memang relate. Oke, sambil menunggu pertanyaan nih, saya pengen bincang nih dengan Mas Syafiq dan Mas Trivet juga. Nah, kira-kira tadi kan udah banyak banget ya dijelasin tentang manfaat dari media sosial gitu. Nah, kira-kira untuk pribadi sendiri nih, untuk Mas Syafiq sendiri dan Mas Trivet, kira-kira apa yang paling benar-benar kayak wah ini sosial media benar-benar impact-nya maksudnya fungsinya benar-benar ada di misalnya mungkin di kolaborasi atau mungkin di networking-nya kayak atau apa gitu. Kira-kira apa yang paling dominan nih dari sosial media di kehidupan Pak Syafiq ataupun Mas Trivet? Mungkin Pak Syafiq dulu. Kalau saya sekarang tuh saya selalu merasa ya generasi sekarang tuh hidupnya sangat-sangat beruntung banget gitu ya. Terlepas dari pandemi COVID gitu. Tapi sangat beruntung karena hampir semua informasi dan knowledge itu bisa didapat dari internet. Dan kalau kita memfollow akun-akun yang bagus di sosial media, kita akan dapat manfaatnya banyak banget. Kalau kita nge-follow orang-orang yang suka berantem, ya kita bawaannya capek hati gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi gitu, nge-follow tadi akun-akun yang ditunjukin sama Mas Trivet gitu ya, itu bisa jadi akan dapat banyak sekali knowledge, banyak sekali pengetahuan. Seperti tadi yang kisahnya juru parkir tersebut, menurut saya itu memang sangat-sangat menyentuh sekali dan bagus gitu sebagai sebuah konten, sehingga teman-teman bisa melihat, oh kayak gini konten yang sebetulnya punya impact gitu. Nah, jadi sosial media itu tuh akan bisa bermanfaat kalau kita bisa menggunakannya dengan proper. Ibaratnya kayak kita punya sendok dan garpu, kalau dipakai buat makan jadi benar, kalau dipakai buat cungkil mata orang gitu ya jadi salah gitu. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Zaman saya kayak ginian nggak ada, untuk belajar sesuatu susah banget gitu. Jadi nikmatin zaman kalian gitu.
Dan walaupun waktu berjalan Nah, kalau untuk cepat sekali, kehidupan- don't worry, take your time. Kalau untuk kehidupan Pak Syafik sendiri nih, sosial media impact-nya bagaimana kira-kira? Saya tuh waktu istri pertama saya melahirkan, saya pengen support ASI eksklusif. Tapi pada saat itu nggak ada yang support ASI eksklusif gitu. Ada tapi dikit banget dan susah. Ya akhirnya saya bikin gerakan namanya Ayah Asing bareng sama Ernest Prakasa, sama Sogi. Ernest waktu itu belum jadi standar komedian, belum jadi artis gitu ya. Kita bikin bareng-bareng yang akhirnya membuat saya jadi bisa membuat anak kedua saya ASI eksklusif full gitu selama 3 tahun. Jadi social network ini dampak ke kehidupan saya luar biasa sih sebetulnya. Sampai bisa ketemu bapaknya Mas Trifet gitu ya. Itu juga awalnya dari sosial media gitu. Jadi terus sekarang ketemu anaknya, ini juga karena social network dengan teman-teman UBL, lalu degree berikutnya teman-teman UBL ketemu sama Mas Trifet, akhirnya kita ketemu semua di sini gitu. Jadi emang it's a wonderful time sebetulnya, manfaatkan baik-baik. Jangan terlalu khawatir karena kalian masih muda, nikmatin semua kegagalan. Karena dengan kegagalan tersebut itu sebetulnya itu kayak belajar naik kelas. Oke, kalau untuk Mas Rifat sendiri, kira-kira apa nih yang paling berdampak banget nih dengan adanya media sosial kehidupan Untuk Mas Rifat kehidupan sendiri? personal saya, Betul. saya jadi bisa punya uang karena sosial media, itu nomor 1. Oh, banyak Tanpa banget sosial ya media, artis-artis. iya pokoknya tanpa sosial media saya mungkin cuma jadi anak biasa. Apa tuh? Sorry motong, lupa ada satu lagi. Kalau saya ini, saya ketemu istri saya di Friendster. Waduh, Friendster. Zaman-zaman testi ya. Testi dong kakak. Oke, kalau untuk Mas Rifat sendiri lebih kepada itu ya. Mungkin personal branding juga ngaruh banget ya Mas Rifat, betul nggak sih? Kalau untuk Mas Rifat? Ya bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Personal branding sangat ngaruh. Karena gini deh, zaman dulu tuh kalau kita hidup besar di tahun 1970-an, 1960-an, kayaknya itu mustahil ya untuk bisa punya bisnis yang namanya social media management, maksudnya social media consultant. Jadi itu sebenarnya bukan cuma sebagai bisnis service social media consultant juga ya. Kayak misalkan bisa punya bisnis UMKM yang jual di Instagram dengan profit yang besar banget sampai ratusan juta, itu kan sekarang banyak banget ya. Zaman dulu mana bisa kayak gitu. Iya, betul. Jadi, itu sih dengan adanya demokratisasi informasi, kita jadi lebih gampang untuk ya berbisnis, beraktivitas. Kita masuk juga. ke pertanyaan ya. Q&A-nya udah banyak nih yang masuk ya, Mas Trifat dan juga Pak Syafik. Oke, saya pilih satu. Ini kayaknya mungkin relate juga nih dengan kehidupan sekarang. Dari Anggi Ardial Putra. Kenapa sih sosial media ini sekarang salah digunakan? Contoh seperti menyebar berita hoax dan sebagainya. Ini banyak banget nih Pak Syafik ataupun Mas Trifat ya kan. Kata sekarang tuh bukan lagi mulutmu sebagai harimaumu, tapi kayak jarimu, jempolmu itu sebagai harimaumu. Nah, gimana nih lihat fenomena ini? Untuk Pak Syafik sendiri mungkin bisa jelaskan. Oke, sebenarnya kayak tadi, apapun perangkatnya, kalau ternyata perangkat ini sangat efektif, pasti ada orang yang berpikir untuk membuatnya sebagai senjata. Gitu. Weaponize it, kayak pisau yang bagus untuk nebang ranting gitu ya, atau untuk memotong daging, sangat-sangat berguna. Tapi ketika ini sangat berguna, terus ada orang lewat, odong nah itu kayak gitu. Jadi poinnya tuh kenapa banyak yang menggunakan, karena mereka mulai menyadari bahwa ternyata tuh sosial media ini tuh bisa digunakan untuk sesuatu secara efektif, sehingga buat orang-orang yang jahat dia menggunakannya untuk menjadi senjata. Untuk orang-orang baik, dia menggunakannya untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tapi kadang orang baik jadi harus menggunakan tools tersebut untuk melindungi diri melawan orang-orang jahat. Ibaratnya, saya suka pakai pisau untuk motong daging, terus ada orang jahat bawa pisau yang sama untuk menusuk saya. Akhirnya kita bertarung menggunakan pisau tersebut gitu. Nah, jadi baiknya sih kalau menurut saya adalah semakin banyak kita menyebarkan informasi yang bermanfaat, yang bagus, yang bukan hoax gitu ya. Lalu mulai dari kita sendiri deh,
tahan jempol gitu. Kebetulan saya kan anggota presidiumnya Mafindo ya, Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax, yang mengelola akun turnbackhoax.id. Jadi semakin banyak kita bisa menyebarkan informasi hoax yang sudah didebunk, itu jatuhnya kayak vaksinasi digital gitu. Kita membuat orang-orang imun terhadap hoax berulang misalnya. Atau kita tahan jempol, pokoknya informasi yang kita belum bisa verifikasi jangan sebar. Dan terakhir adalah, baik, saya sebenarnya sangat apresiasi sama Mas Trifet yang membuat kanal-kanal konten untuk membuat konten-konten yang bagus-bagus gitu. Itu harus diperbanyak supaya ruang publiknya tidak didominasi sama akun-akun atau postingan-postingan sifatnya hoax atau ujaran kebencian. Kira-kira gitu. Kalau dari Mas Trifet sendiri nih? Kenapa jadi banyak hoax? Betul. Kalau menurutku kenapa ya seperti tadi Pak Syafiq bilang, sosial media itu kayak senjata yang sangatlah besar. Tapi ya kalau misalnya kita emang belum siap untuk megang senjata yang besar, gimana cara kita bisa kontrolnya? Istilahnya kita masyarakat dunia tuh dikasih pedang yang gede banget. Sementara mereka masih mempelajari gimana caranya pakai pedang ini. Dan alhasil yang kadang kerap terjadi adalah pedang ini kita tebas tanpa tahu arah pedangnya kemana. Jadi malah membunuh banyak orang, tak mungkin dengan sengaja atau tanpa disengaja ya. Jadi itu yang terjadi sih menurutku ya. Jadi Karena ya sangatlah kembali lagi powerful. kepada orangnya masing-masing ya, bagaimana cara menggunakan sosial media dengan baik dan bijak tentunya. Iya. Tapi Oke. sebenarnya ya, boleh aku tambahin nggak? Boleh, Kalau silakan. menurutku, gimana ya? Ini adalah obrolan tentang hoax adalah obrolan yang sangatlah tricky. Karena ada atau nggak ada sosial media, hoax itu udah ada dari dulu. Dari zaman kapanpun itu deh, bakal selalu ada hoax. Jadi pertanyaan, dan lebih seremnya lagi, sosial media itu kayak ngasih bensin ke dalam api. Iya, Itu yang bensin menyeramkan. tambahan. Pertanyaannya gimana? Lebih masif lagi ya malah ya dengan sosial media. Iya, pertanyaannya gimana cara ya less damage? Kayaknya nggak mungkin bisa menghilangkan damage-nya ya. Nggak akan mungkin menurutku ya. Gimana cara damage control-nya itu sih. Dan mungkin salah satu caranya adalah yang Pak Syafiq udah bikin nih. Bikin turn-back hoax, bikin movement-movement. Itu tricky banget sih. Ini menarik nih, pembicaraan tentang hoax. Nanti ada mungkin pembahasan lain ya di luar dari ini. Oke, kita ke next pertanyaannya nih. Ini menarik juga nih dari Rangga Aji Prayogo. Bagaimana caranya mempertahankan social networking yang sudah dibangun dan mempunyai impact yang kuat? Nah, tadi kan udah Mas Syafiq ya tadi menjelaskan ya, membangun reputasi itu kan kayak susah banget juga ya, bisa dibilang mempertahankan. Nah, bagaimana nih caranya mempertahankan reputasinya nih? Kalau misalnya sudah terbangun reputasinya. Oke. Sebetulnya supaya kita bisa mempertahankan reputasi kita, kita harus true to ourselves. Artinya tadi, kita list dulu skill, knowledge, apa aja yang kita punya, lalu kita kombinasikan, terus kita cari mana yang kita melakukan kombinasi skill dan knowledge tersebut tuh kayak napas. Artinya tuh effortless. Saya punya skill, memang kebetulan saya punya skill bertutur. Saya kalau menyampaikan sesuatu tuh cukup effortless. Gitu. Di sisi lain, saya punya knowledge tentang ilmu komunikasi, saya punya knowledge tentang skateboard, saya punya knowledge tentang tentang masak steak. Nah, sehingga ketika saya berinteraksi karena ini adalah yang kombinasi antara knowledge sama skill yang effortless, maka ketika saya berbincang-bincang atau berdiskusi dengan network saya, menjadi kegiatan dengan network saya nggak merasa terbebani. Gitu. Karena itu otentik saya, itu saya emang seperti ini gitu. Kalau ngomongin musik, saya senangnya lagu heavy metal, lagu hip hop gitu. Jadi ngobrol tentang itu juga saya effortless. Dan karena saya senang ngobrol, maka interaksi saya itu bukan ngobrol di chatting atau di sosial media, tapi kita bikin misalnya tuh kayak IG live talk show kayak gitu. Untuk terus membuat interaksi tersebut tuh seru dan asik gitu. Nah, karena itu effortless saya. Tapi bukan berarti cara itu yang paling benar buat teman-teman di sini. Karena teman-teman perlu menemukan effort kalian masing-masing apa aja. Itu sebabnya saya selalu menyampaikan, mumpung ini teman-teman masih pada muda ya, kalau saya boleh menyampaikan atau memberi sesuatu adalah, ada sebuah mazhab
yang menurut saya jangan dilakukan lagi zaman sekarang. Tapi pasti teman-teman sering mendengarkannya, yaitu mazhab ATM, amati tiru modifikasi. Betul. Sama dengan nyontek gitu sebetulnya kan. Nah, itu tuh udah nggak works lagi di zaman sekarang gitu. Itu hanya works di zaman revolusi industri yang mana udah ketinggalan mungkin ya hampir sekian abad gitu ya, sekian puluh atau sekian ratus tahun yang lalu. Mazhab ATM ini amati tiru modifikasi. Tapi di zaman sekarang it will never work. Misalnya Mas Tifet bikin konten kucing gitu ya, wah keren banget. Atau kayak tadi juru parkir keren banget, impact-nya bagus. Terus kita ATM, kita cari juru parkir juga terus bikin konten sama, belum tentu impact-nya seperti Mas Trifet gitu. Karena Mas Trifet sebagai seorang sosiolog punya sense yang sangat kuat, sebuah cerita tentang manusia gitu. Sehingga Mas Trifet bisa punya intuisi bahwa juru parkir ini bisa works. Belum tentu juru parkir dekat rumah saya works gitu. Sebagai sebuah cerita. Jadi coba cari apa yang kalian rasa sebagai strength dan opportunity. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa kalau kita mulainya dari SWOT analisis, kita ambil weakness doang, weakness sama threat dulu yang kita lihat, weakness itu kan sesuatu yang kita punya. Kita akan habis-habisan untuk menutupi itu gitu. Tapi kita punya strength dan opportunity. Gali strength-nya, saya punya kekuatan apa sih yang saya effortless kayak napas kalau melakukannya, terus cari opportunity-nya di mana, baru nanti cari network-nya siapa aja gitu. Itu akan membuat kita lebih mudah dan lebih kuat untuk menjalin si network-nya. Seperti itu. Oke, jadi bukan ATM lagi ya, tapi strength opportunity, gitu ya Pak Syafiq. Kalau dari Mas Trifet sendiri bagaimana Mas Trifet? Tadi apa pertanyaannya ya? Pertanyaannya mempertahankan reputasi dalam media sosial. Kan sudah terbangun nih Mempertahankan reputasinya. reputasi. Mempertahankannya bagaimana nih? Kalau misalnya mungkin pengalaman Mas Trifet sendiri lah. Mempertahankan reputasi sepertinya ini jawabannya bukan cuma untuk sosial media ya, tapi untuk semua ya. Reputasi diri sendiri, ya simpelnya sih finish what you started ya. Ketika let's say kita mau bikin, bikin satu project-nya itu bikin event, ada satu klien bilang, bikin event ini ya, lalu ternyata kita gagal, KPI-nya nggak ke-reach atau nggak ada miskomunikasi atau ada masalah lah di dalam event itu yang membuat klien merasa, ini kurang dapat nih. Yang bisa dilakukan adalah ya tanggung jawab. Misalkan terjadi kerugian gara-gara kesalahan kita, ya tanggung jawab. Tanggung jawab bilang ya kita akan mengganti ruginya, kita akan mengganti rugi dengan cara A, B, C, sampai D. Dan ketika itu udah selesai digantikan ruginya, udah reputasi kita balik lagi. Jadi itu sih kalau menurutku ya, nomor satu banget yang paling bisa dilakukan untuk maintaining reputation adalah untuk belajar tanggung jawab. Dan ini bukan cuma di ini doang kali ya, bukan cuma di social media. Di mana-mana, kalau misalnya di media sosial, contoh deh, dulu Tirto kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, Tirto pernah bikin satu post yang postingannya ini ternyata salah informasinya. Sebagai media itu kan jadi fatal banget kan. Yang dilakukan sama Tirto adalah mereka akhirnya mengakui kesalahan dan meminta maaf. Gitu loh. Ya walaupun tetap ada damage-nya, cuman at least banget Tirto juga berani untuk ya humble themselves untuk ngasih tahu ya kita salah di sini. Dan kita pengen cari cara untuk membenarkan kesalahan kita. Seperti tadi cerita profesor saya ya. Harus ada hukuman, harus membersihkan diri lah istilahnya. Jadi walaupun reputasinya udah tercoreng masih bisa dibetulin lagi dengan cara bertanggung jawab. Oke. Jadi intinya tanggung jawab ya atas apapun yang memang kita share, yang kita publish itu harus tanggung jawab. Dalam segala hal sih, nggak cuma apapun yang ada di sosial media. Oke, ini mungkin untuk Mas Trifet nih, lebih ke Mas Trifet. Dari materi Q tadi, ini dari Muhammad Fadli Fahrul Rizki, dari materi Q yang tadi, apa ada indikator ya sebuah konten memiliki impact yang bagus di masyarakat, atau hanya sebagai pattern untuk membuat konten? Atau hanya sebagai pattern untuk membuat konten? Semua tergantung objektif kalian membuat satu konten itu sih. Kalau misalkan membuat kontennya tujuannya adalah untuk menciptakan awareness sebanyak-banyaknya, ya udah berarti indikatornya adalah engagement rate atau engagement lah taruh gitu. Terus kalau misalkan
objektifnya adalah untuk bikin, let's say untuk memperkuat brand image nggak peduli sebenarnya nggak terlalu peduli tentang angka reach atau likes gitu. Contoh kalau misalkan DWP ini nih konser DWP mau rame, bisa, mau lebih ramai lagi bisa dengan cara ya undang siapa undang Roma Irama misalkan. Tapi kan itu beda branding. Brand image-nya kan berbeda. Rame ya rame, tapi brand image-nya berbeda. Tapi kalau misalnya objektifnya untuk kuatin brand image, berarti salah dong, indikator yang salah. Indikator yang nggak bisa dipakai. Gitu. Sama halnya dengan social media. Tergantung sih objektifnya itu apa. Materi Q tadi itu cuma untuk sebagai guideline. Bukan rule, bukan aturan. Karena di dunia kreatif nggak ada yang namanya aturan kalau menurutku ya. Karena kalau misalnya ada aturan namanya bukan kreatif dong. Kreatif kan lebih baik yang benar-benar thinking without any box, bukan cuma out of the box ya, tapi without any box. Dari situ harus dinamis ya, bisa dibilang. Ya harus dinamis banget. Kalau misalnya ada aturan ya enggak juga sih. Oke, karena banyak banget sebenarnya pertanyaan, tapi karena kita waktunya terbatas juga nih, Pak Syafiq dan juga Mas Trifet, mungkin kita dari Pak Syafiq atau Mas Trifet bisa memberikan closing statement aja nih untuk acara kita hari ini. Dari Pak Syafiq terlebih dahulu mungkin. Oke, terima kasih Mbak Jayan. Ini manggil Jayan atau Gian ya? Sudah biasa dipanggil Jayan sih. Oke. Pak Jayan. Jadi singkat aja kalau dari saya, pertama tuh adalah kalian tuh pasti punya sebuah kekuatan ya, punya strength yang nggak dimiliki sama orang lain. Temukan itu, lalu cari opportunity-nya tuh bisa relevan di mana. Karena di era extended reality seperti sekarang, setiap strength itu punya market, gitu. Setiap strength punya market. Artinya kan udah nggak perlu lagi seperti zaman saya gitu, susah banget untuk nemuin market saya, untuk bisa menyampaikan pesan saya ke publik lebih luas. Zaman sekarang tuh bahkan kalian misalnya punya kegemaran sepatu boot setinggi lutut, motif ular, warnanya pink dan bling-bling, itu bisa gabung ke Little Monster-nya Lady Gaga gitu. Jadi setiap interest, setiap strength itu punya market, jadi jangan khawatir. Yang kedua, saya rasa teman-teman nih generasi yang hadir hari ini gitu ya, adalah generasi yang mungkin ini adalah pertama kali krisis yang dialami oleh teman-teman semua. Kalau saya generasi yang kerjanya kena krisis melulu gitu, krisis 95, krisis 98, krisis 2002, krisis 2005, krisis 2008 dan seterusnya. Jadi pas ada krisis pandemi COVID, buat saya kayak it's just another crisis. Nah, tapi mungkin buat teman-teman di sini, this is the first crisis that you face. Artinya apa? Jangan khawatir. Opportunity itu kayak bus selalu lewat. Takes your time. Terus waktu memang bergerak cepat, teknologi bergerak cepat, tapi please make room to make mistakes. Karena orang akan lebih matang ketika dia pernah melakukan kesalahan. Artinya apa? Jangan takut. Zaman sekarang ini masih banyak sekali opportunity dan kalian termasuk generasi yang beruntung bisa berada di era yang namanya peralihan dari era digital klasik menjadi era extended reality. Be thankful for that. Itu sih. Oke, dari Mas Trifet sendiri? Ya, kalau misalnya dari aku, tadi kan Pak Syafiq udah ngomongin tentang knowing your strength, sama being thankful for the crisis. Nah, kalau aku lebih pengen point out ke krisisnya nih. Seperti yang aku tadi bilang, nggak semua tai itu buruk, tai bisa dipupuk. Dimana semua orang pasti bakal merasakan gagal, apalagi kita masih muda ya. Makin muda, benar banget kata Pak Syafiq, semakin banyak gagalnya kita, itu bakal semakin kasih kita bekal untuk kedepannya. Dan aku percaya kalau semua anak muda itu punya jatah gagalnya masing-masing. Mereka bisa gagal terus, tapi lama-lama jatah gagalnya bakal habis, bakal menipis. Sampai akhirnya kita bisa berhasil selama kita belajar dari kegagalan tersebut. Gitu. Contohnya ini dia Michael Jordan baru 7 tahun setelah dia join NBA baru menang championship pertamanya dia.
7 tahun, 7 atau 8 tahun ya, lupa deh tuh. Pokoknya lama lah itu. Itu baru join dari NBA-nya. Sebelum dari NBA-nya dia juga nggak masuk ke varsity tim SMA-nya dia. Dia masih quote on quote dibilang nggak bakal make it to the NBA lah, nggak tahu sekarang jadi greatest of all time. Tapi itu pun butuh proses. Jadi itu sih yang menurutku harus dilakukan adalah sabar sama ya embrace the struggle, embrace the process. Karena nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Oke, terima kasih Pak Syafiq dan juga Mas Trifet atas materinya dan juga diskusi kita pada siang hari ini. Nah, sebelum ditutup nih, mungkin saya akan ngeresume ya, bukan ngeresume sih ya, kayak mungkin rangkuman kecil saya nih untuk diskusi kita pada siang hari ini. Jadi, tadi dijelaskan oleh Pak Syafiq ya bahwa setiap platform media sosial ini memiliki perannya sendiri-sendiri. Jadi perkembangan media itu kan bisa dibilang dinamis. Nah, kita sebagai generasi muda nih harus open-minded dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Nah, tadi juga penting banget ya dalam sosial media itu mengetahui yang namanya STP, yaitu targeting, positioning, dan juga penting banget mengetahui STP, terus juga membangun reputasi platform itu untuk menciptakan engagement. Dan tadi ada Q tadi tuh, kuat untuk membangun konten yang kuat ada Q, 3 faktor, yaitu concrete, unexpected, dan juga emosional. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong narasumber kita hari ini, walaupun nggak kelihatan ya, tapi semoga luar biasa sekali materinya. Terima kasih Pak Syafiq dan juga Mas Revit. Nah, sebelum saya kembalikan ke moderator, mungkin kita foto bersama dulu ya. Foto bersamanya virtual nih. Oke, 1, 2, 3. Cheers. Oke, terima kasih Pak Syafiq dan juga Mas Trifet materinya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman mahasiswa yang ada di rumah nih bisa mendapatkan pelajaran yang cukup banyak ya terkait sosial media ini dan bisa menggunakan sosial media dengan bijak tentunya. Oke, langsung saja karena udah berakhir juga sesi seminar kita pada hari ini. Saya Gian Tiara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya persilahkan kepada Lucky untuk melanjutkan acaranya. Ya, terima kasih kepada Kak Gian Tiara ya yang udah memandu jalannya seminar nasional bersama kedua pembicara pada hari ini. Temanya dan bahasannya juga sangat menarik, info pengetahuannya, ada mungkin ada sebagian yang mungkin udah kita pernah rasakan ya tentang sosial media itu seperti apa, plus minusnya seperti apa. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa Eminacis mengadakan challenge di Instagram dan selanjutnya adalah pengumuman nih para pemenang peserta yang telah mengikuti challenge Eminacis. Sebelumnya, silakan simak video Eminacis berikut ini. Eminacis, tarik label merahnya, cabut ujung plastiknya. Enak! Eminacis, senyum di setiap gigitan. Keju Emina mild, milky, dan mudah diparut. Keju Emina rich, kaya rasa cheddar. Keju Emina moza, lembut dan mudah meleleh. Emina cheese, senyum di setiap gigitan. Nah, itu dia tadi video dari Eminacis ya. Nah, saya baru dapat info dari panitia bahwa pemenang Eminacis ada 3 orang yang beruntung gitu ya. Saya bacakan ini Instagramnya. Yang pertama itu Gloria and Glorian VTA gitu ya. Yang pertama ya. Yang kedua itu Andin DWF. Yang ketiga itu @RNas Lux STNP. Nah, itu dia pemenangnya. Nanti pemenangnya juga bakal dihubungi sama panitia ya di setiap gigitan. Hadirin sekalian, berakhir sudah rangkaian acara Seminar Nasional Komdes 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Syafiq Pontoh dan Kak Trifet Sembel
Selaku pembicara kita pada siang ini dan juga nggak kalah terima kasih juga kita kepada Kak Jian Tiara selaku moderator kita pada siang hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, para tamu undangan tema The Power of Social Media. Sebagai rangkaian acara dari 15th Annual of Communication Days 2020. Dan kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada sponsor dan media partner, diantaranya Eminacis, DigiKids Indonesia, dan media partner Share Event. Info selanjutnya, Lab Media Komunikasi, Visual Fotografi, Gradasi, dan Jadwal Event. Teman-teman yang berbahagia, kami mengingatkan kembali bahwa pada hari Rabu besok, 6 Desember 2020 nih, masih berlanjut rangkaian acara Communication Days yang ini talk show dan closing seremonial Comdes 2020 ini. Catat waktunya untuk talk show itu berada di pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Selanjutnya akan ada penampilan mahasiswi Vkom Universitas Bendung yang sangat bertalenta, Tania, yang akan menghibur kita semua. Akhir kata, saya Lucky Apriza sebagai MC pada pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan.
salahkan. Tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan. DigiKids merupakan Children Creative Learning Center yang meningkatkan kreativitas dan soft skill anak-anak melalui teknologi dan telah berdiri sejak tahun 2001. Kini, DigiKids sudah memiliki 12 cabang di 9 kota di Indonesia, yaitu di Medan, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta, Tangerang Selatan, Solo, Malang, dan Surabaya. Beberapa cabang DigiKids di Solo, Jambi, Palembang, dan Lampung sudah buka kembali, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. DigiKids juga sudah menjalankan kelas online sejak April 2020, jadi kamu bisa mengikuti kelas DigiKids cukup dari rumah aja. Eminacis, tarik label merahnya, cabut ujung plastiknya. Enak! Eminacis, senyum di setiap gigitan. Keju Emina mild, milky, dan mudah diparut. Keju Emina rich, kaya rasa cheddar. Keju Emina moza, lembut dan mudah meleleh. Emina cheese, senyum di setiap gigitan.